Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Idris di channel Idris Gems. Tonton terus videonya sampai habis karena topik hari ini kita akan membahas apa itu man-made glass, plastik, imitation, dan synthetic gemstones. Selama saya kerja di lab, saya sering menyadari bahwa istilah glass, istilah sintetik itu sering tertukar. Nah, bagi orang awam ini bisa membuat sebuah kerancuan ya. Nah, saya akan membahas apa perbedaan antara glass, imitasi, dan sintetik. Pertama-tama kita akan membahas apa itu glass. Di beberapa lab bisa juga disebut man-made glass ya. Jadi itu artinya kaca, glass itu kaca buatan manusia. Glass man-made. Nah, kaca itu sama seperti kaca yang biasa kita temui ya, yang ada di botol-botol minuman, botol kaca itu sebenarnya. Nah, kaca itu karena gampang dibuat bentuk, karena gampang diberi warna, kaca itu sering dijadikan substitute untuk permata-permata biasa untuk fashion atau semacam itu gitu ya. Nah, sering akhirnya orang membuat kaca itu dipotong sedemikian rupa cuttingnya dan menyerupai berbagai macam permata. Nah, kaca itu dapat diidentifikasikan di lab. Jadi dengan alat-alat yang ada, dengan referensi yang jelas, kita sebagai gemolog ya di lab, kita dapat menentukan bahwa material dari permata yang sedang kita cek ini kaca atau bukan gitu. Nah, kenapa kadang-kadang ditaruh juga man-made? Maksudnya kalau kaca ya pasti buatan manusia. Karena ada juga kaca yang terbentuk itu natural. Seperti contoh mungkin bagi penonton udah pernah mendengar moldavite, tektite. Itu jenis-jenis kaca glass yang natural. Lalu yang berikutnya ada sintetik. Sintetik tuh apa sih? Di pasar nih sintetik sering ditukarkan dengan kaca. Jadi kalau ada kaca, ini sintetik ya. Emang it sounds easy, cepet, tapi kita juga harus mengerti itu berbeda gitu ya. Nah, sintetik adalah permata ya. Kalau kita dijadikan permata, itu adalah permata dengan unsur-unsur seperti natural, tapi biasanya dibuat di lab. Ada bahasa serunya juga, sintetik tuh lab grown. Jadi komposisi dari permata tersebut, dari jenis beratnya, dari RI-nya, the way light interact dengan permata tersebut mirip dengan counterpart naturalnya. Sintetik itu enggak selamanya bad ya, maksudnya saya juga pengen clarify di sini. Sintetik itu ada juga dilakukan untuk let's say untuk dunia industri. Kalau saya ambil contoh synthetic sapphire, itu kegunaannya emang apa gitu di dunia industri? Sekarang di jam tangan, kalau mungkin cinta jam tangan tuh sering dengar kan sapphire crystal. Sapphire crystal itu adalah synthetic sapphire. Kenapa dipakai synthetic sapphire? Karena pertama, sapphire very durable ya. Dia mau scale-nya kan 9. Jadi yang bisa scratch sapphire naturally adalah diamond. Kedua, sapphire kalau zaman dulu mungkin dipakai hardened plastik atau nggak tahu mika atau seperti itu, lama-lama agak kuning gitu ya. Kalau sapphire nggak akan kuning. Jadi banyak sapphire digunakan. Saya juga tahu untuk
barcode reader tuh, barcode reader kacanya dipakai synthetic sapphire. Atau kegunaan lain, misalkan ada yang mau belajar cutting gemstone. Now, rather than kita cut di natural gemstone, dan kalau kita belajar kan of course will make mistakes, bisa aja gimana, kalau natural kan sayang. Cuman kalau kita belajar dengan synthetic, itu kan lebih make sense gitu. Kita bisa belajar, kesalahan juga ya gampang lah. Dan plus poinnya, karena dia synthetic, kurang lebih kekerasannya, the way itu mirip dengan si natural counterpart. Sintetik juga sering dijadikan substitute buat perhiasan yang cakep. Biasa dengan sintetik kan kita sering dengan gampang kita bisa dapat permata yang loop clean. Nah kalau itu udah disetting di perhiasan cakep, wah jadinya beautiful banget. Yang kalau itu natural harganya fantastis sekali gitu. Jadi we can get affordable jewelry menggunakan sintetik. Tapi ya again harus jelas, harus transparan. Kalau batu ini sintetik, kita harus tahu. Nah sedikit saya ingin membahas imitation. Imitation jarang ya di lab gitu. Tapi kadang-kadang kalau kita berjumpa, biar penonton tahu, imitation atau imitasi itu tiruan yang menyerupai permata tertentu gitu. Contoh yang sering saya temui di lab itu imitasi turquoise. Jadi batunya sebenarnya bukan turquoise. Banyak, kadang ada howlite yang di-dyed, kadang ada pectolite, kadang ada plastik atau kadang ada kaca. Saya baru-baru tuh ketemu kaca dibikin bener-bener kayak turquoise gitu. Nah, besok-besok nih penonton kalau misalnya masuk ke lab dan hasilnya adalah man-made glass atau kaca, jadi penonton tahu jenis batu ini adalah glass. Kalau keluarnya sintetik spinel atau safir, jadi permata Anda nih adalah spinel atau sapphire itu, tapi dibuatnya di lab. Makanya disebut sintetik gitu penonton. Nah, semoga ini bisa clarify karena sering saya berjumpa dengan kejadian kasus di mana orangnya awam, dia nggak ngerti perbedaan. Dikeluarin gelas dan ini jadi maksudnya apa gitu. Sintetika karena di bawah disebutnya sintetik, tapi ada perbedaan di antara dua itu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe dan share video ini biar kita lebih semangat buat video-video ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.